biasanya startup itu terutama termasuk edutech itu memulai dengan suatu segmen tertentu. Misalnya ya itu tadi apakah umur tertentu atau bisa juga dengan sebuah ilmu tertentu. Contohnya ada startup edutech yang hanya fokusnya kepada programming, coding. Ya. Itu kan growing ya. Menurut saya itu suatu segmen yang terus bisa tumbuh. Ada juga yang menyasar vokasi dan ada juga yang menyasar pelatihan untuk karyawan perusahaan. Jadi sebenarnya banyak segmen-segmen di orang tuh menggelondongkan edutech itu semua sama. Menurut saya tuh edutech itu ada subsektor fokusnya tuh beda-beda. Ada yang memang main di kota besar, ada yang main di kota kecil atau luar Jawa. Jadi banyak sebenarnya peluang itu yang bisa digali menurut saya. Dan jujur menurut saya belum banyak yang bisa solving the problem of online and offline. Mencampur andukan antara offline duduk di kelas dengan online. Itu harus blended learning. Itu lagi trending. Begitu ya? Ya, hybrid. Oke, Pak Edi, tadi Pak Edi bilang bahwa bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga bisa di kota-kota yang kecil, kemudian kota-kota di luar Jawa. Tapi yang menjadi tantangan lagi ini kan sebetulnya infrastrukturnya. Belum semua wilayah di Indonesia ini bisa terjangkau dengan internet dan lain sebagainya. Ini sebetulnya dukungan apa dari pemerintah yang dibutuhkan, Pak Edi? Ya, tentunya infrastruktur ya. Infrastruktur tentunya penting bahwa orang bisa mengakses dengan speed dan kestabilan yang bagus ya. Tapi juga mungkin di beberapa tempat kan selama pandemi kan mungkin dibantu dengan pulsa ya, supaya masyarakat itu bisa terkoneksi. Nah, mungkin kedepannya juga mungkin harus ada kolaborasi gitu. Tidak hanya dengan edutech tapi dengan startup-startup di sektor-sektor yang lain. Ya. Karena ya ini kan mungkin bisa keterkaitan ya. Ya contohnya dengan e-commerce, dengan platform atau dengan fintech dan sebagainya. Jadi ya memang bisa dipecah-pecah lagi tuh yang namanya education tuh khusus literasi keuangan contohnya atau untuk berbisnis gitu. Dengan berbisnis ya education berbisnis supaya nanti bisa jualan di marketplace online contohnya. Oke, sebetulnya masih banyak, masih cukup luas. Ini harus teliti banget, harus detail banget begitu ya startup-startup di Indonesia. Saya akan kembali ke Pak Nailul Huda. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi sebetulnya petanya masih cukup luas begitu. Sama pertanyaannya Pak Nailul, sebetulnya dukungan dari pemerintah yang sangat dibutuhkan supaya sektor dari startup edutech ini masih dapat bertahan ke depannya ini apa saja Pak Nailul? Iya Mbak, tentu kalau kita lihat tadi mungkin saya ingin menyinggung tentang tadi ya peta, terus kemudian potensi ke depannya seperti apa gitu kan. Nah kalau saya lihat seperti ini malah, memang kalau kita lihat edutech ini mengalami, kalau menurut saya pribadi ya, itu mungkin ke depannya akan melambat sih Mbak, akan melambat ya karena kalau kita lihat sebenarnya pola konsumsi masyarakat juga udah ini kan, udah beda gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat di sini juga kita jangan lupa kita ada teknologi AI ya kan. Nah itu yang bisa membuat peta ini berubah lagi gitu kan. Bayangkan kan kalau kita masuk ke website sebuah AI terus kemudian kita mengetikkan sebuah mungkin pertanyaan dan sebagainya itu bisa dijawab gitu kan. Dan itu kan sebenarnya kan disrupsi juga untuk edutech gitu. Terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya di beberapa kota tier gitu kan. Nah kalau kita lihat memang di situ pangsa pasarnya sudah masih besar gitu kan. Tapi kesiapan dari SDM, kesiapan dari infrastruktur itu masih relatif kurang Mbak. Nah kalau kita lihat sebenarnya mungkin jawaban saya sedikit berbeda sama Pak Edi. Kalau potensi kedepannya itu saya masih belum melihat itu akan berkembang dengan pesat lagi dan saya bahkan merasa itu pasti akan melambat gitu kan. Terus kemudian karena tadi dari infrastruktur gitu kan, makanya kalau misalkan pemerintah ingin fokus ke pengembangan edutech gitu kan, ya tentu mungkin bukan cuma edutech aja gitu kan. Startup digital di Indonesia itu butuh pengembangan infrastruktur ya kan. Tahu sendiri itu kan infrastruktur kasus kemarin itu mungkin kan menjadi salah satu ya pemerintah nggak serius juga gitu kan. Terus kemudian pengembangan sumber daya manusianya gitu kan. Di sini kalau saya lihat penting sebenarnya untuk edutech bisa berkolaborasi bukan hanya dengan mungkin startup digital tapi dengan dunia pendidikan. Nah ini yang
saya rasa penting juga karena kalau kita lihat datanya ya Mbak ya, itu sebenarnya Indonesia itu sudah punya master plan Ya, yang ingin mengintegrasikan ICT dengan dunia pendidikan. Itu dari 2012 itu udah ada gitu. Tapi pada kenyataannya di tahun 2018 untuk pendidikan SD, SMP yang sudah mengenal internet atau dia sudah ada internet lah istilahnya seperti itu baru 31% loh. mhm, Nah, makanya saya lihat sebenarnya peluangnya itu kolaborasi justru sama ya pendidikan gitu. Mungkin ya itu bisa kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan ya, terus kemudian ada dinas pendidikan di mana, itu mungkin yang masih bisa dimasukin gitu. Dan itu saya rasa itu lebih bisa daripada memang kerjasama dengan startup digital lainnya, walaupun itu sangat penting juga gitu. Tapi saya rasa sih itu lebih worth it ketika startup edutech ini dia berkolaborasi dengan dunia pendidikan secara baik. langsung. Ya, baik. Pak Nailul, artinya yang masih jadi PR adalah infrastruktur dan juga SDM-nya. Bicara soal SDM, Pak Nailul, ada yang menarik bahwa sekarang nampaknya AI atau Artificial Intelligence ini semakin berkembang dan bahkan Pak Nadi mengatakan, wah ini kayaknya akan semakin bisa merubah manusia begitu ya, bisa mengurangi pekerjaan dari manusia. Nah ini juga kan akan menjadi tantangan ke depannya. Apakah ini juga akan menggerus peran dari startup edutech ini sendiri, Pak Nailul? Iya, tadi seperti yang saya sampaikan Mbak Bunga. Jadi memang kehadiran AI ini memang bisa menggerus startup dari edutech gitu. Ketika memang kita ya edutech ini nggak perlu lagi, kan kalau edutech itu kan sistem pola kerjanya kan dia ya menghubungi mentor, kemudian mentor itu membuat sebuah video gitu kan. Nah kehadiran AI ini kan semakin memperingkas saja kan. Misalkan untuk Mhm. pelajaran sejarah gitu kan, itu kan kita tanya aja di website sebuah AI gitu kan, itu juga sudah dijelaskan oleh AI-nya itu gitu kan, dan bahkan mungkin berkembang nanti ke depannya ya dari penggunaan AI ini bisa menggantikan peran-peran mentor itu gitu kan, dan pasti yang terdisrupsi lebih awal bukan di pendidikan secara formalnya atau guru-gurunya, tapi adalah yang terdisrupsi awal itu adalah edutech karena Ya, dia berhubungan dengan teknologi gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sebenarnya IA ini terhadap edutech dan saya rasa itu bisa mendisrupsi banget sih Mbak mhm. Bunga.